Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati فيا رب ماتعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi. Adabul khuruji utawi iki ku nerangake tata carane metu. Adab menerangkan cara keluar ilal masjidi maring masjid. Ketika mau ke masjid itu seperti apa tata caranya sesuai dengan bidayatul hidayah ini. Fa idza faraghta mongko ing dalam sakwise wis rampung sira ketika sudah selesai min taharatika saking sesuci ira ketika sudah selesai dari bersuci fasolli mongko salat sira fi baitika ing dalam umahira. Kemudian sholatlah di rumahmu. Rakaatayis subhi ing rong rakaate qobliya subuh. Ing kana lamun ono apa al-fajru fajar iku qottola'a teman-teman wis muncul apa fajar. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono sholat fil bait kana ono iku yaf'alu nglakoni ing zalik atau nglakoni ing salat fil bait sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dari bersuci, kemudian salatlah 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Ketika memang fajar sudah muncul, berarti sudah masuk waktu subuh. Yang seperti itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ada keterangan dalam hadis la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya sepi, nggak pernah digunakan untuk kegiatan sholat. Jadi sholat yang memang dianjurkan sekali untuk di masjid itu sebenarnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu malah bagusnya di rumah. Kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Seperti ini, sholat qobliyah ini dilaksanakan di rumah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk sekarang bulan Ramadan, biasanya habis habis sahur kita berangkat ke masjid itu lebih awal karena ada niatan untuk i'tikaf. Kemudian kita masuk waktu subuh sudah di masjid, ya udah pelaksanaan sholat di masjid. Tsumma tawajjah mongko nuli madhep sira. Mongko nuli budalanira, kemudian berangkatlah ilal masjidi maring masjid. Wala tadak lan ojo ninggal sira, jangan sampai engkau meninggalkan as-sholata ing sholat
fil jamaati ing dalam jamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat kecuali dalam kondisi berjamaah. Jangan sampai nggak sholat jamaah. Usahakan jamaah terus. Lasiaman apa maneh? Lasiaman apa maneh as-subhu yaitu sholat subuh. Apalagi sholat subuh. Kalau sholat subuh usahakan jamaah karena memang kalau dalam sebuah keterangan bahwa untuk kalau mau dipangkat jamaah itu yang paling bagus itu pertama subuh. Kemudian yang kedua isya. Subuh, isya. Kemudian setelah itu adalah asar. Kemudian zuhur, baru kemudian maghrib. Maghrib itu posisinya kalau mau dipangkat-pangkat yang paling rendah. Tapi enggak, itu semuanya sangat bagus. Cuma kalau lagi dari sisi yang paling keutamaan, yang paling utama ya sholat subuh. Sholat subuh. Fa sholatul jamaati monggo utawi sholat jamaah. Fa sholatul jamaati monggo utawi sholat jamaah iku tafdulu ngluwihi atau ngungkuli apa sholat jamaah, melebihi apa sholat jamaah ala sholatil fardhi ing atase sholat dewekan, melebihi daripada sholat sendirian bisab'in kelawan selisih pitu wa isrina lan 20 dengan selisih 27 apa nih darajatan derajate. Karena sholat jamaah itu melebihi keutamaannya daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Fa ing kunta mongko lamun ana sapa sira iku tatasahalu ngegampang sapa sira. Kalau kita kau terus kemudian meremehkan fi mithli hadzal ribhi in dalam ikilah sepadane bati dengan adanya keuntungan yang luar biasa seperti ini dengan selisih 27 derajat. Fa ayyu faidatin mongko utawi endine faedah iku laka kadue sira fi thalabil ilmi dalam nyuprih ilmu dalam murid ilmu. Maka apa faedahnya mencari ilmu kalau ada keutamaan yang seperti ini luar biasa yaitu tentang masalah jamaah aja tidak mau melaksanakannya. Sementara sholat jamaah itu melebihi daripada sholat sendirian itu sampai 27 derajat. Kemudian kok kita mungkin gampang dengan adanya keistimewaan lebih 27 derajat ini nggak mau melaksanakan. Fa'yu fa'idatin laka fi thalabil ilmi. Maka ngapain cari ilmu kalau sholat jamaah aja masih malas, kalau ngerti udah begitu istimewanya malah nggak mau melaksanakan, bahasanya seperti itu. Fa'yu fa'idatin laka fi thalabil ilmi. Maka faedah apa bagi kamu mencari ilmu kalau kayak gitu aja nggak mau melaksanakan? Bahasanya seperti itu kalau mau dibahasakan kasar. Wa innama samratul ilmi karena sak temene utawi buah ilmu, karena sesungguhnya buah daripada ilmu ikal amalu ngamalake bihi kelawan ilmu. Karena buah daripada ilmu ya diamalkan. Kita tahu jamaah seperti itu ya diamalkan. Diusahakan sholat ya berjamaah. Kecuali memang ada kegiatan-kegiatan yang urgent seperti mungkin menunggu orang sakit, itu bisa kalau nggak ada yang menggantikan. Bahkan untuk sholat Jumat pun bisa untuk menunggu orang sakit itu untuk bisa menjadi gugur. Tapi kalau hanya sekedar, maka ada sebuah kisah gini, ada orang sahabat kalau nggak salah ini, itu bermimpi. Pada suatu saat dia ketinggalan sholat jamaah. Pada saat ketinggalan sholat jamaah, kemudian beliau ini saking menyesalnya, maka dia sholat sampai 27 kali. Ibaratnya mana sholat duhur, dia sholat duhur 27 kali pelaksanaan sholat. Dengan harapan ini mengganti daripada sholat jamaah yang dia ketinggalan. Kemudian suatu saat dia tidur bermimpi suatu saat teman-temannya itu dalam satu rombongan naik kuda di depan. Kemudian dia ketinggalan di belakang. Dia pacu kudanya. Dia sampai dia pakai pakai pecut. Sampai pakai cemeti. Kudanya dipecut terus untuk mengejar rombongan itu. Dipacu, tapi ternyata nggak bisa untuk sampai kepada rombongan itu. Kemudian dari depan para rombongan itu kemudian ada yang berpaling. Engkau tidak bisa menyusul kami karena engkau sudah ketinggalan. Ini begitu bangun
dia baru sadar bahwa jamaah yang dia ketinggalan ini tidak bisa disusul dengan cara apapun, kecuali ya dengan jamaah. Jadi dia ganti dengan sholat 27 kali, tidak bisa untuk menyusul pahalanya berjamaah. Karena memang apalagi sholat kita itu sholat yang ya mohon maaf mungkin masih jauh dari apa yang dimaksud dengan khusyuk. Karena ketika sholat pun kita ingatnya beberapa hal yang justru di luar sholat. Maka dengan berkahnya jamaah itu dalam sebuah keterangan, kalau satu masjid orang berjamaah, kemudian ada satu saja orang yang khusyuk, maka kemudian satu jamaah itu diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin yang khusyuk imamnya diterima seluruh jamaah. Kalau mungkin ada makmum yang khusyuk, bahkan mungkin makmum yang paling belakang yang khusyuk, itu bisa menjadikan satu jamaah tersebut diterima. Kalau mungkin tidak ada yang khusyuk sama sekali, berkahnya jamaah itu bisa diterima oleh Allah. Maka intinya kalau mau sholat itu diterima, ya berjamaah. Nah syaratnya seperti itu. Fa'idha sa'aita mengkonalikane lumaku siro. Ketika kita sudah mulai berjalan ilal masjid di maring masjid, ketika sudah mulai melangkahkan kaki ke masjid, famshi mongko mlaku siro. Ala hayyinatin ing atase alon-alon. Maka berjalanlah dengan tenang, maksudnya dengan tenang. Waktu adatin lan ya alon-alon, sakinatin lan anteng. Berjalan dengan berjalan yang tenang, yang wibawa, jangan wala tak jalan ojo kesusu siro. Jangan kemudian sampai lari-lari itu jangan. Menurut keterangan ini wala takjal. Jadi ya jangan lari, jangan lari, jangan tergesa-gesa. Walaupun ada yang memberikan keterangan bahwa bentuk daripada aplikasi dalam kegiatan ibadah ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u di sini cepat-cepatlah. Maka kemudian ada bentuk ketika mau sholat berjamaah itu ada langkah yang dipercepat sedikit, walaupun itu adalah beberapa langkah. Tapi kalau di sini intinya tidak mengurangi kewibawaan, tidak mengurangi ya berjalannya yang tenang. Waktu lan ngucap sira fi thariqika dalam dalan ira ucapan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala badara wala riya'an wala sum'atan wala kharajtu ittiqa sakhatika wa ibtigha mardatik fas'aluka an tuqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa ketika berjalan mau menuju ke masjid. Dalam sebuah keterangan, kalau nggak salah ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga ada doa ini, bahwa Allah barang siapa yang berangkat ke masjid, keluar dari masjid kemudian membaca doa ini. Tapi ada tambahan di sini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asharan wala badara wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa asghtika wa ibtigha mardatika fas'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada tambahan kalau di sini wa antuqidhani kalau di hadis riwayatnya Imam Ahmad wa antu'idhani minan nar tambah wa tudkhilanial jannah ya gitu. Kalau di sini langsung wa taghfira li dhunubi. Dalam keterangan hadis tersebut, barang siapa yang membaca doa ini ketika mau berangkat ke masjid, aqbalallahu biwajhihi, maka di bahasanya apa ya? Dijemput oleh Allah sendiri langsung. Allah yang akan menjemputnya. Kemudian wastaghfiru, kemudian memintakan ampunan kepada orang tersebut. Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat memintakan ampunan terhadap orang yang ketika keluar dari rumah menuju masjid dengan membaca doa ini. Luar biasa ini.
doa ini. Ini ada dalam keterangan hadisnya Imam Ahmad, ada ini. Kalau di keterangan ini ada dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar ada tambahan setelah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ada tambahan ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ada tambahan seperti itu. Kalau mau diartikan ini, Allahumma ya Allah, Allahumma duh Allah. Ini satamana ingsun, sesungguhnya hamba, as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, bihaqqis sa'ilina alaika, dengan haknya orang-orang yang memohon kepada engkau, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan dengan haknya orang-orang yang cinta kepada engkau, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan haknya perjalananku yang ini kepada engkau, karena perjalanan menuju masjid itu berarti perjalanan menuju ke Baitullah. Fa inni lam akhruj asharon, maka sesungguhnya aku keluar bukan untuk karena angas, bukan untuk karena marah atau bahasa di sini angas. Kalau dia kufranan lin nikmat, bukan untuk mengkufri nikmat, bukan. Wala batoron, bukan juga karena bunga-bunga lacut. Kalau di bahasa Jawanya itu bunga-bunga lacut. Senang, tapi senang yang kemudian menjurus pada sesuatu yang tidak baik, menjurus ke kemaksiatan. Walariaan lan ora krono ria, bukan keluar karena untuk ria. Wala sum'atan lan ora krono kepengin kondang, bukan karena kepengin menjadi terkenal. Bal kharaj, balik metu sapa ingsun ittiqa'a sakhatika, bal kharaj tu balik metu sapa ingsun ittiqa'a sakhatika, krana wedi ing bendu ira, bendu panjenengan, karena memang menjaga dari murka Allah, wabtigha amardatika, dan karena nuprih keridhoane panjenengan, dan karena memang hanya untuk mencari ridho Allah. Fas'aluka, mongko nyuwun sapa ingsun ing panjenengan, maka saya mohon kepadamu ya Allah, an tungqidhani, yen to nyelametake sapa Tuhan ing kawula, mudah-mudahan engkau selamatkan aku minan nari, dari neraka. Wa antaghfirli, dan mudah-mudahan engkau ampuni aku ya Allah, dzunubi, semua dosaku, fa innahu krana sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora ana kang bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin panjenengan, karena memang sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ini doa yang dibaca dan ada keterangan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Nuaim kalau nggak salah, bahwa barang siapa yang membaca doa ini, aqbalallahu biwajhi, Allah akan, mungkin bahasa Indonesia, akan dijemput, akan dipapag oleh Allah sendiri yang akan mapag, dan akan dimintakan ampunan orang yang membaca doa ini oleh 70.000 malaikat. Allah dengan baca doa seperti ini aja kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Maka alasan apa lagi yang akan menjadikan kita itu berat untuk bisa menuju ke masjid? Maka mudah-mudahan kita semua diberi keringanan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid dalam setiap sholat 5 waktu, untuk bisa melaksanakan sholat jamaah. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan memang luar biasa lagi. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hampir masjid itu penuh dengan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya maksudnya tidak seperti hari-hari atau bulan-bulan biasa. Yang jelas ada peningkatan. Ya, baik di kota-kota maupun di desa-desa hampir sama. Untuk pelaksanaan sholat jamaah di bulan Ramadan ini memang benar-benar meningkat. Ya, peningkatan. Dan mudah-mudahan kita termasuk ambil bagian daripada orang-orang yang bisa meningkat untuk pelaksanaan sholat jamaahnya, terutama di bulan Ramadan ini. Amin. Begitu untuk bab adabul khuruj ilal masjid. Mungkin itu saja untuk pada malam hari ini keterangannya. Jika mungkin ada beberapa hal yang bisa
diskusikan atau mohon penjelasan atau apa, monggo untuk hal-hal yang mungkin masih butuh penjelasan atau didiskusikan. Terima kasih, Bu Salis. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada unek-unek terhadap khuruji ila masjid ya. Implementasinya pada masa-masa sekarang yang sedang berjuang melawan COVID itu, apakah tetap ke masjid dengan ikut protokol yang sudah disepakati pemerintah, apa bagaimana gitu, Bu Salis? Ini memang keadaannya keadaan darurat ya. Ya, maklum sekali untuk yang di daerah perkotaan dan sebagainya itu memang luar biasa ini. Masalah COVID benar-benar luar biasa. Jadi gini, ada sebuah hadis kalau nggak salah ini di apa ya, Abi Jamroh di kitab Abi Jamroh itu ada kayak gini. Ada suatu saat sahabat itu sholat dengan kondisi berdiri di atas kapal, mungkin kapal kecil itu. Sholat berdiri di atas kapal. Dua orang sahabat ini sholat sambil berdiri di atas kapal. Itu kemudian mungkin karena berdiri kapal itu menjadi goyang. Kemudian akhirnya sahabat ini sholat dengan kondisi yang ganti dengan kondisi duduk. Karena takut kapal ini menjadi tenggelam. Nah, jadi ketika terjadi kekhawatiran tersebut, kemudian berlaku rukhsah. Ini sahabat ini juga kemudian dibenarkan ketika pelaksanaan sholat yang memang dia mampu berdiri, cuma kondisi untuk berdiri itu menjadikan takut kapal itu menjadi tenggelam. Akhirnya kemudian duduk itu pun dibenarkan, menjadi dibenarkan karena untuk menjaga keselamatan itu lebih diutamakan. Begitu juga tentang masalah keluar dari masjid ini. Kalau memang dimungkinkan di kawasan tersebut termasuk zona hijau. Zona hijau artinya bahwa kita kan sebenarnya COVID ini satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Zonanya berbeda-beda. Kalau yang memang zona hijau ya tetap berarti berlaku kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Tapi kemudian yang sudah zonanya zona oranye atau sudah bahkan merah, nah ini sudah menjadi, kalau mungkin yang zonanya zona kuning, ya itu protokolnya diterapkan yang ketat. Tapi kalau sudah zona merah atau bahkan yang ada yang makan zona hitam, ya tinggal bagaimana kondisinya. Apa ini ketika keluar ke masjid ini menjadikan aman? Karena tentang virus ini kita tidak tahu apakah kita yang tertular atau kita yang menularkan, sebenarnya seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang sudah ada vaksinasi dan lain-lain, ya kita harusnya sudah mulai kembali untuk kegiatan beribadah. Toh dalam kegiatan-kegiatan yang lain selain beribadah, kita sudah mulai normal. Pasar normal. Kemudian di mall juga, tapi tetap protokol. Sama. Di masjid pun sebenarnya kalau mengikuti kegiatan seperti itu dengan protokol, toh waktunya yang tidak terlalu lama, bisa. Karena memang diprioritaskan untuk di masjid itu hanya sholat fardu. Karena sholat sunnah pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini untuk sholat qobliyah itu fasholli fi baitika, maka sholatlah di rumahmu, kayak gitu. Untuk sholat sunnah. Tapi untuk kemudian sholat sunnah selesai berangkat ke masjid, langsung sholat di masjid selesai, kemudian pulang lagi ke rumah ya selesai. Tidak sampai setengah jam, paling 10 menit udah kelar itu biasanya. Itu seperti itu. Jadi tetap menurut kami, jadi tetap mengikuti protokol, tapi jangan sampai kemudian ketika di zona-zona yang zona aman, jangan sampai itu jadi mencegah untuk tidak berangkat ke masjid. Karena kadang-kadang hanya menjadi alasan. Kecuali orang tersebut punya penyakit bawaan, komorbid atau itu, yang saluran pernafasan, asma, paru-paru dan lain-lain. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Terima kasih, Gus. Mungkin untuk selanjutnya nanti dilanjutkan di WA atau nanti pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan dibahas. Siap. Ya, ini waktu juga mungkin ini sudah jam 9. Mungkin seperti itu dulu untuk pada malam hari ini, kita tutup bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi mustaqim wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.